Lafaz ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bukan bagian dari Al-Quran. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim itu surah atau ayat di dalam Al-Quran. Para ulama berselisih. Bagaimana Bismillah ini? Bismillah ini yang benar adalah ayat di dalam Al-Quranul Karim untuk memisahkan setiap surah. Memisahkan satu surah dengan surah yang lainnya dengan Bismillah. Taib. Kecuali satu surah, yaitu surah Al-Bara'ah atau dikenal dengan surah At-Taubah. Di situ tidak dimulai dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita lanjutkan ke nomor hadis 225 di tempat saya. Berkata Imam Malik, an Yahya ibn Sa'id, an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haris at-Taimi, an Abi Hazim at-Tammar, an al-Bayadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nas wa hum yusallun wa qad alat aswatuhum bil qira'ah wa qala innal musalli yunaji rabbahu فلينظر ما يناجيه به ولا يظهر بعضكم على بعض بالقرآن. Dari Yahya ibn Sa'id, dari Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haris at-Taimi, dari Abi Hazim at-Tammar, dari Al-Bayadi. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar pada saat itu orang-orang sedang dalam keadaan salat dan mereka mengeraskan bacaan mereka, meninggikan suara mereka ketika membaca Al-Quran. Kemudian melihat hal demikian, Nabi pun berkata, kata Nabi, innal musalli yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang sedang sholat, dia lagi bermunajat dengan Tuhannya. Falyanzur ma yunajihi bihi. Maka hendaklah dia memperhatikan apa yang dia bisikkan, apa yang dia munajatkan kepada Tuhannya. Wa la yadhhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah sebagian kalian mengeraskan atas sebagian lain ketika membaca Al-Quranul Karim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang larangan Nabi SAW bagi siapa saja yang mengeraskan bacaannya ketika membaca Al-Quran, yang mana ketika dia mengeraskan itu mengganggu atas orang lain. Ketika dia membaca baik itu Al-Quran ataupun zikir yang mana bacaannya tersebut mengganggu ibadah orang lain, maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bermunajat, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Mintalah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan tadarru', dengan penuh merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang pelan. Pada asalnya seseorang ketika dia berzikir, pada asalnya dia memelankan bacaannya. Kapan seseorang itu mengeraskan bacaannya?
Pertama, seseorang mengeraskan bacaan ketika di tempat-tempat Nabi SAW mengeraskan bacaannya. Ketika di tempat-tempat diperintahkan untuk mengeraskan bacaannya. Di antara zikir yang disuruh kita untuk mengeraskan bacaan kita di waktu berzikir adalah azan. Azan itu dikeraskan bacaan, dikeraskan azan tersebut. Karena tujuan azan tersebut adalah untuk memberitahu orang agar telah masuk waktu salat, telah datang waktu salat. Maka tidak mungkin seseorang memberitahu orang lain kalau tidak dikeraskan azan tersebut. Maka azan salah satu zikir yang disuruh untuk dikeraskan. Kemudian selain azan gimana? Maka pada asalnya selain azan seperti iqamah dan seperti bacaan imam di waktu salat, apakah boleh dia mengeraskan bacaannya dengan mikrofon dan semisalnya? Tentu hal ini dilihat dari maslahat di suatu tempat. Kalau seandainya di masalah suatu tempat masjidnya berjauhan, kemudian tidak saling mengganggu menggunakan mikrofon, maka tidak ada masalah. Seseorang mengeraskan bacaannya ketika qamat, ya, ketika dikumandangkan iqamah, ketika imam itu suaranya suara luar, selama aturan di dalam negara tidak melarang dan juga tidak mengganggu ibadah orang lain. Tetapi kalau seandainya mengganggu, maka ini ya hendaknya dia pakai suara dalam. Ya kalau seandainya mengganggu, ya kadang-kadang subhanallah fenomena zaman sekarang, sebagian orang kadang-kadang tuh berlomba-lomba mengeraskan mikrofonnya. Bahkan corong masjid dihadapkan berhadapan-hadapan. Ya, kadang-kadang beradu satu langgar dengan langgar lain. Mana yang nyaring? Ya, akhirnya ya rumah orang pecah dan semisalnya. Ya. Kenapa? Ya, karena sebagian orang itu berlomba-lomba mengeraskan bacaannya, padahal tidak boleh. Seseorang mengeraskan bacaan yang mengganggu ibadah orang lain. Mengganggu ibadah orang lain. Dia ketika mengaji terganggu dengan bacaan kita, maka ini tidak boleh. Taib. Maka seperti iqamat dan ketika salat jahriyah, apakah boleh kita ya menggunakan mikrofon untuk sesuatu yang lebih ya keluar dari masjid? Maka ini sebetulnya dilihat dari maslahatnya. Apakah hal itu mengganggu orang lain? Kalau seandainya tidak mengganggu, kemudian tidak dilarang dari pemerintah kita, maka tidak ada masalah. Ya seseorang mengeraskan bacaannya dalam kondisi semacam ini. Tapi apabila hal itu mengganggu, maka hendaklah dia cukup di dalam masjid saja. Sama seperti ceramah semacam ini. Ini bagian dari zikir. Nasihat ini bagian dari zikir. Tapi apakah perlu dikeraskan sampai orang di luar sana mendengar? Maka tidak perlu. Kecuali tidak mengganggu. Kecuali tidak mengganggu. Kalau seandainya tidak mengganggu dan orang tidak berkeberatan, maka tidak ada masalah seorang mengeraskan untuk memberikan faedah kepada orang yang di luar. Tapi ketika itu sudah mengganggu orang lain, mengganggu ibadah orang lain, maka disuruh kita mencukupkan apa yang ada di tempat kita. Misalnya di dalam masjid, cukup yang di dalam masjid saja mendengar. Kalau seandainya mengganggu orang lain. Kemudian, pada asalnya ketika seseorang itu sholat baik itu sholat maghrib, isya, subuh, pada asalnya bacaannya itu dikeraskan. Pada asalnya bacaannya itu dikeraskan. Baik dia sebagai seorang imam, maka dia mengeraskan bacaannya. Ataukah dia sholat sendiri. Seseorang misalnya dia tidak berjamaah, kemudian dia sholat sendiri, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh, dia sholat sendiri. Apakah dia keraskan bacaannya? Pada asalnya dia keraskan. Kecuali dia takut mengeraskan bacaannya ini riya, mengganggu orang lain, atau dia tidak khusyuk. Kalau dia keraskan bacaannya, dia lebih senang mendiamkan. Artinya dipelankan, maka pelankan. Tapi kalau seandainya dia lebih enak dengan mengeraskan bacaannya, kemudian dia lebih nyaman dengan mengeraskan bacaannya, maka disuruh orang tersebut untuk mengeraskan bacaannya pada solat-solat jahriyah, pada solat-solat yang dikeraskan bacaannya seperti subuh, maghrib di 2 rakaat pertama, isya di 2 rakaat pertama. Baik itu dia solat sendiri atau solat berjamaah. Adapun solat berjamaah harus seorang imam mengeraskan bacaannya. Kemudian adapun di solat malam, solat sunnah-sunnah yang lain seperti solat tahajud misalnya, apakah sunnahnya kita mengeraskan bacaan kita? Maka sunnahnya adalah pada asalnya solat malam itu dikeraskan bacaannya, kecuali orang tersebut takut riya,
Seorang suami takut riak terhadap istrinya misalnya, takut dia nanti dipuji-puji istrinya, ya. Dalam hatinya menjadi, wah, suamiku ini ada suami yang terbaik misalnya. Maka dia takut riak. Kadang-kadang orang tuh riak dengan istri bisa jadi, ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Seorang istri pun juga demikian, ya. Ketika dia mengeraskan bacaannya, dia takut riak, ya. Takut nanti dia suaminya menganggap dia adalah wanita terbaik, makanya suaminya menyesal menikah wanita lain misalnya. Maka dia kadang-kadang seorang istri juga bisa riak dengan ibadahnya dengan suaminya. Kalau hal itu membuahkan riak, membuahkan tidak ikhlas, maka hendaknya dia pelankan. Ya, dia pelankan bacaan tersebut. Maka intinya pada solat yang dikeraskan bacaannya asalnya dikeraskan. Tetapi mengeraskan ini tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Apabila mengganggu orang lain, maka hendaknya dia memelankan suaranya. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Humaid At-Tawil an Anas ibn Malik annahu qala qumtu wara'a Abi Bakr As-Siddiq wa Umar ibn Khattab wa Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum. فكلهم كان لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. Dari Humaid At-Tawil, dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, saya solat di belakang Abi Bakar As-Siddiq, dan saya solat di belakang Umar bin Khattab, dan saya solat di belakang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Fakulluhum, kata Anas, semuanya ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu ta'ala anhum, semuanya ini, kata Anas, kana la yaqra bi bismillahirrahmanirrahim idza iftataha shalah. Semuanya para sahabat ini tidak membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mereka membuka salat mereka. Ketika mereka membuka salat mereka. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada bacaan di dalam Al-Quran, baik itu di sholat jahriyah, tidak dikeraskan bacaannya, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Anas ini sangat jelas sekali. Kata Anas, saya sholat di belakang Abi Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan semuanya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksud tidak membaca di sini adalah la yadharun, tidak mengeraskan bacaannya. Bukan berarti tidak membaca tapi tidak dikeraskan, dipelankan. Kata Anas bin Malik, di dalam sebagian riwayat Anas mengatakan shallaitu khalfan nabi. Kata Anas, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, semuanya la yadharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Beliau semuanya tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ini apakah dia bagian dari Al-Qur'an atau tidak? Para ulama berselisih. Yang rajih bahwasanya bismillah ini bagian dari Al-Qur'an. Bismillah itu bagian dari Al-Qur'anul Karim. Berbeda dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bukan bagian dari Al-Qur'an. Lafaz ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bukan bagian dari Al-Quran. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim itu surah atau ayat di dalam Al-Quran. Para ulama berselisih. Bagaimana Bismillah ini? Bismillah ini yang benar adalah ayat di dalam Al-Quranul Karim untuk memisahkan setiap surah. Memisahkan satu surah dengan surah yang lainnya dengan Bismillah. Taib. Kecuali satu surah, yaitu surah Al-Bara'ah atau dikenal dengan surah At-Taubah. Di situ tidak dimulai dengan bismillah. Adapun di dalam surah yang lain di dalam Al-Qur'an semuanya dimulai dengan bismillah. Dan di dalam surah Al-Fatihah, apakah bismillah itu bagian di dalam surah Al-Fatihah? Ini yang ingin dibahas Imam Malik di sini. Apakah bismillahirrahmanirrahim itu bagian di dalam surah Al-Fatihah? Kalau kita katakan itu bagian, artinya harus dibaca. Harus dibaca. Kalau tidak dibaca, berarti tidak sah Al-Fatihahnya. Karena meninggalkan satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Taib, apakah dia bukan bagian dari Al-Fatihah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang benar, Bismillah adalah
bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tetapi dia ayat tersendiri untuk memisahkan setiap surah, termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berkata, kata Allah, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfun li wa nisfun li abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya aku membagi salat itu dengan dua bagian. Bagian untukku dan bagian untuk hambaku. Wali abdi masa'al. Dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Kemudian disebutkan nama hadis tersebut, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamadani 'abdi. Jika seorang hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, sesungguhnya hambaku ini telah memujiku. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi surah Al-Fatihah dua bagian. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi ini memulai dengan alhamdulillah. Kalau seandainya bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah, niscaya Allah akan memulai dengan Al-Fatihah di dalam hadis qudsi ini. Ini menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tetapi dia ayat tersendiri untuk memisahkan setiap surah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ulama sepakat bismillah ini bagian dari Al-Quran, tidak ada yang berselisih. Dan itu ijma para sahabat bahwasanya bismillah itu bagian dari Al-Quran. Apa dalilnya? Bismillah itu bagian dari Al-Quran karena dimasukkan di dalam mushaf. Karena sahabat ketika mengumpulkan Al-Quran, sahabat semuanya sepakat tidak boleh dimasukkan di dalam Al-Quran sesuatu apapun kecuali itu datang dari Nabi SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Selain Al-Quran tidak boleh ditulis dalam Al-Quran. Maka ketika bismillah dimasukkan di dalam mushaf, maka itu menunjukkan bismillah adalah bagian dari Al-Quranul Karim. Maka dia surah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita tahu bismillah ini, ya, kalau bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita paham dia bukan bagian dari Al-Quran, apa hukumnya seseorang membaca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah? Apa hukumnya kita membaca bismillah ketika kita membaca surah Al-Fatihah? Jawabannya adalah hukumnya sunnah. Seseorang membaca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah. Kalau ada misalnya sebagian orang meninggalkan bacaan basmalah, bacaan bismillahirrahmanirrahim, apakah sah sholatnya? Kita katakan sah. Kenapa? Karena bismillah itu hukumnya sunnah. Maka sholatnya sah, tidak mengapa. Taib. Bagaimana hukumnya kalau seandainya ada sebagian orang tidak mengeraskan bacaan basmalah? Sah apa tidak sholatnya? Sah sholatnya. Kenapa? Karena basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Maka kurang tepat kalau ada di sebagian masyarakat menganggap tidak sah sholat di belakang imam yang tidak membaca basmalah atau tidak mengeraskan bacaan basmalah. Tentu ini kurang tepat. Ya, kenapa? Karena perlu dipahami khilaf ulama tentang membaca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah, khilafnya adalah mana yang lebih utama, dijaharkan, dikeraskan, ataukah dipelankan. Khilafnya itu saja, bukan khilafnya sah atau tidak sah. Kadang-kadang sebagian orang itu ngawur, dia mengatakan tidak sah kalau seandainya sholat di belakang imam yang tidak mengeraskan bacaan basmalah. Ya, pas dia umrah terberdiam aja sih, Din. Ya, imamnya berataan kadang membaca basmalah mengeraskan. Maka ini kurang tepat ya, dan ini terlalu tasyaddud, terlalu keras ya di dalam masalah menyikapi khilaf. Tidak ada ulama berpendapat demikian, dan ini bahaya. Orang memunculkan perkataan baru yang mana ulama tidak pernah berkata demikian. Khilaf ulama mana yang lebih utama? Dikeraskan apa tidak? Bukan masalah yang dibahas itu sah atau tidaknya, baik itu madhab Syafi'i ataupun yang lainnya. Maka kita katakan, kita yakini bahwasanya yang rajih adalah tidak mengeraskan, tapi tetap dibaca.
Kalau seandainya tidak dibaca pun, ya tidak mengapa. Kenapa? Karena bismillah bukan bagian di dalam surah Al-Fatihah. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An ammihi Abi Suhail ibn Malik an abihi anna Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu kana yadhharu bil qira'ati fi shalah wa inna qira'atahu kanat tusma' inda dari Abi Jahmin bil balat. Dari Suhail ibn Malik, dari bapaknya, sesungguhnya Umar al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengeraskan bacaannya di waktu sholat, dan bacaan beliau didengar sampai rumahnya Abi Jaham, ya, bil Balad, ya. Rumahnya Abi Jaham itu bil Balad, itu ada sebuah tempat antara Masjid Nabawi dan pasar kota Madinah. Ya, rumahnya di sana, di antara masjid dan pasar. Al Balad itu di situ letaknya, antara Masjid Nabawi dan pasar pada masa Nabi SAW. Dan Masjid Nabawi atau kota Madinah pada masa Nabi itu ya ukuran Masjid Nabawi sekarang. Ya, dengan halamannya, itulah ukuran kota Madinah zaman Nabi SAW dahulu. Bacaan Umar terdengar antara masjid dengan di rumahnya Abi Jaham. Rumahnya Abi Jaham itu di Balad. Balad itu antara masjid dengan pasar pada saat itu. Di tengah-tengah itu ada rumahnya Abu Jaham. Nah, Umar ketika membaca Al-Quran, ya, di dalam masjid, ya, terdengar bacaan beliau sampai ke rumahnya Abu Jaham. Dan ini menunjukkan bahwasanya bacaannya keras. Ya, taib. Hadis ini atau asar ini adalah asar yang sahih. Ya, dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Asar ini menjelaskan bahwasanya mengeraskan bacaan pada hakikatnya boleh di dalam sholat jahriyah, selama digarisbawahi tidak mengganggu orang lain. Kalau seandainya bacaan kita itu mengganggu orang lain, tentu kita disuruh untuk memelankan. Misalnya di satu masjid Anda sholat jahar, kemudian di samping Anda juga ada orang sholat berjamaah juga, kemudian Anda mengeraskan, dia mengeraskan, saling mengganggu, maka hendaknya dia pelankan masing-masing yang mana tidak saling mengganggu. Itu sunnahnya. Tetapi kalau tidak mengganggu, tidak ada masalah seseorang mengeraskan bacaannya, ya, bacaannya ketika dia sholat. Apalagi saya katakan pada asalnya sholat jahriyah itu dikeraskan bacaannya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana idza fatahu syai'un min as-salati ma'al imam fima yajhar fihi al-imam bil qira'ah annahu kana idza sallama al-imam qama Abdullah faqara'a li nafsihi fima yaqdi. Dari Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar, jika seandainya beliau, ya, tertinggal dari sholat bersama imam, yang mana yang ketinggalan rakaat itu adalah rakaat di mana imam itu mengeraskan bacaannya, maka ketika imam itu sudah selesai, maka Abdullah berdiri bangkit, kemudian beliau mengqadha sholat yang tertinggal tersebut dengan membaca di dalam hati. Artinya tidak dikeraskan bacaannya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, athar ini menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Umar kalau beliau ketinggalan sholat, misalnya sholat maghrib, ketinggalan satu rakaat pertama sholat maghrib, yang mana satu rakaat pertama sholat maghrib ini dikeraskan bacaannya. Ketika tertinggal Abdullah bin Umar satu rakaat dari sholat yang dikeraskan bacaannya tersebut, ketika beliau qadha, ketika mengqadhanya beliau memelankan suara beliau. Ini menunjukkan Imam Malik ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang didapati makmum bersama imam itu adalah awal sholat bagi makmum. Apa yang didapati makmum bersama imam itu adalah awal sholat bagi makmum. Contoh, saya masbuk, kemudian saya masbuk di sholat isya, saya ketinggalan rakaat pertama di sholat isya. Taib. Ketika imam di rakaat kedua, maka bagi saya itu adalah rakaat pertama. Taib. Ketika imam duduk tasyahud, ya saya juga ikut duduk. Rakaat ketiga bagi imam, rakaat kedua bagi saya. Rakaat ketiga, keempat bagi imam, maka rakaat ketiga bagi saya. Ketika imam itu duduknya, misalnya duduknya tawarruk, maka saya tetap duduknya iftirash. Kenapa? Karena itu adalah rakaat ketiga, bukan rakaat terakhir bagi saya. Ya.
Kemudian ketika saya qadha, ketika saya menyempurnakan tertinggal 1 rakaat, maka itu adalah rakaat keempat bagi saya. Maka rakaat keempat ini sunnahnya adalah pelankan, bukan dikeraskan. Ya, maka ini makna kata Nabi sallam, ya, bahwasanya faqdu, jika kalian ya tertinggal kata Nabi sallam, maka diqadha, ya, maka diqadha salat tersebut. Dalam sebagian riwayat fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya rakaat tertinggal bagi seorang makmum, maka itu adalah ketika dia mengikuti imam, maka rakaat pertama bagi imam ya adalah rakaat kedua bagi imam, maka itu adalah bagi orang ini itu adalah rakaat terakhir baginya. Ya, dan ini mazhab Abi Hanifah. Ya, jadi terbalik. Ya, dia terbalik. Tetapi yang benar adalah ketika kita ketinggalan, maka setiap rakaat yang kita dapatkan itu adalah rakaat pertama bagi kita. Walaupun bagi imam itu sudah rakaat ketiga, maka bagi kita itu adalah rakaat pertama, sehingga sholatnya itu sesuai tertib. Ya, rakaat pertama bagi kita, rakaat ketiga bagi imam, rakaat keempat bagi imam, rakaat kedua bagi kita. Ketika imamnya duduknya tawarruk, kita duduknya iftirash, ya, semacam itu. Nah, di sini Abdullah bin Umar beliau ingin menjelaskan bahwasanya beliau memelankan bacaannya. Kenapa? Karena itu adalah rakaat terakhir bagi beliau, dan sunnahnya rakaat terakhir adalah dipelankan bacaannya di semua sholat kecuali sholat subuh. Kemudian yang terakhir, hadis terakhir di dalam bab ini adalah Imam Malik membawakan hadis an Yazid ibn Ruman annahu qala kuntu usalli ila janbi Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im fayaghmizuni fa'aftahu alaih wa nahnu nusalli. Kata Imam Malik dari Yazid ibn Ruman, sesungguhnya beliau berkata, saya salat ya di samping Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im. Kemudian fayaghmizuni, ya, maka Nafi' ini pun menyenggol ya Yazid ibn Ruman, disenggol oleh Nafi'. Kemudian fa'aftahu alaih, maka saya pun membukakan bacaan ya untuk Nafi', wa nahnu nusalli, dan saat itu kami sedang salat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asar ini adalah asar yang sahih. Asar ini bercerita ada seorang tabi'in bernama Yazid ibn Ruman, beliau salat di samping Nafi' ibn Jubair. Pada saat itu Nafi' beliau keliru bacaannya. Artinya tidak bisa menyambungkan ayat, salah bacaannya. Kemudian Nafi' menyenggol Yazid ibn Ruman untuk diberitahukan, ya, agar diberitahukan bacaannya apa. Kemudian Yazid bin Ruman pun membukakan bacaan, mengasih tahu bacaan yang keliru Nafi'. Pada saat itu sedang dalam kondisi salat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, athar ini menjelaskan tentang masalah bolehnya seseorang itu membukakan bacaan atau memberitahukan bacaan ketika imam itu lupa bacaan salat, ya. Kata Nabi sallam, innama ana basyarun ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni. Kata Nabi sallam, sesungguhnya aku manusia biasa, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Jika aku lupa, kata Nabi, ingatkan. Ini hadisnya sifatnya umum, baik itu lupa di dalam bacaan ataukah lupa di dalam sifat salat. Maka kata Nabi disuruh kita itu mengingatkan. Taib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ya, menjelaskan atau di dalam athar ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seseorang yang lupa di dalam salat itu diingatkan baik itu bacaannya ataukah sifat salatnya. Mengingatkan bacaan seorang imam itu apa hukumnya?
Ya, mengingatkan bacaan seorang imam, apa hukumnya. Para ulama sepakat, mengingatkan bacaan imam di waktu surah Al-Fatihah hukumnya wajib. Ketika imam itu salah membaca surah Al-Fatihah, maka wajib makmum di belakangnya mengingatkannya. Maka ulama sepakat, di dalam surah Al-Fatihah ketika imam itu salah atau lupa menyambungkan ayat, maka wajib makmum di belakangnya mengingatkan. Adapun di luar surah Al-Fatihah, surah setelahnya, maka ini tidak wajib. Maka ini jika seandainya ada imam salah bacaannya, kadang-kala menyambungi, makmumnya berdiaman aja misalnya. Padahal hafal, sini ini kalau kita sambung bacaannya panjang kena. Kalau kita kada sambungi sini pasti beralihnya soal Al-Ikhlas ini. Ya kadang-kadang kan dalam sholat tarawih demikian. Kadang-kadang sebagian makmum sudah jangan disambungi. Ya. Tapi apa hukumnya? Kalau makmum sepakat demikian, ya tidak menyambungkan ayat setelah surah Al-Fatihah. Boleh apa tidak? Maka jawabannya boleh. Tidak ada masalah, karena mengingatkan imam atau menegur imam setelah surah Al-Fatihah tidak wajib. Artinya kalau ada orang berdiaman, padahal dia tahu, tapi sini berdiam aja, hendak cepat-cepat tuntung sembahyang misalnya. Kemudian sini tidak mengingat, padahal sini hafal Quran. Sini tidak ingatkan, berdosa tidak berdosa. Tetapi yang wajib dia ingatkan adalah bacaan surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah itu wajib diingatkan. Taib. Bolehkah membuka bacaan ini wanita? Misal sholat seorang imam, kemudian ternyata yang ikhwannya kededa yang hafalnya. Yang hafal adalah akhwat di belakang. Taib. Akhwat bingung di belakang. Ya, ini kok ikhwan kededa yang menegur. Ya, berdiam beradaan. Taib. Boleh tidak seorang wanita dia membuka suaranya untuk mengingatkan atau menyambungkan bacaan seorang imam? Maka jawabannya adalah boleh. Jika seandainya ada para ikhwan laki-laki tidak bisa mengingatkan, yang hafal misalnya ada akhwat, maka boleh seorang wanita dia membuka bacaan imam atau menyambungkan bacaan imam dengan syarat bahwasanya dia tidak melenggok-lenggokkan suaranya, tidak memperindah suaranya. Maka dia seperti biasa dia bicara, tidak memperindah suaranya agar orang tidak terfitnah di dalam masjid, ya. Maka boleh seorang wanita, baik itu bukan mahramnya ataukah mahramnya, maka boleh dia membukakan bacaan tersebut setelah apa? Setelah para laki-laki tidak bisa menyambungkan ayat tersebut. Kenapa diperbolehkan wanita? Karena pada asalnya wanita di dalam Islam, di dalam sholat itu kalau ada kesalahan dia menepuk, ya, menegur dengan isyarat. Kata Nabi, at-tasfiqu lin nisa wa tasbihu lirrijal. Tasbih itu miliknya laki-laki, mengucapkan dengan tasbih itu milik laki-laki. Sedangkan wanita itu dengan tasfiq, ya, menepuk tangannya. Pada asalnya demikian. Seorang wanita menegur imam yang salah dengan apa? Dengan tasfiq. Tetapi ketika imam itu keliru dalam membaca ayat, kemudian tidak ada yang membukakan bacaan, yang menyambungkan bacaan imam tersebut, tidak ada, maka boleh dia menyambungkan bacaannya tanpa dia memperindah suaranya. Karena suara wanita itu bukan aurat. Suara wanita itu bukan aurat. Ya, pendapat yang paling benar para ulama mengatakan suara wanita bukan aurat. Dalilnya apa? Banyak para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Kalau seandainya suara wanita itu aurat, niscaya Nabi SAW itu melarang, ya, seseorang bertanya kepada Nabi secara langsung. Ketika para wanita bertanya langsung kepada para nabi, ini menunjukkan bahwasanya suara wanita bukan aurat. Yang dilarang adalah wanita itu dia memperindah suaranya ketika dia bertanya, ya, dia pelankan, dia indahkan suaranya, tidak seperti dalam kondisi normal. Ini yang dilarang. Kemudian para ulama menjelaskan, ya, membuka bacaan imam ini, ya, tentu memiliki banyak adab. Di antara adab yang pertama adalah hendaknya seseorang membukakan atau menyambungkan bacaan imam ini, hendaknya dia ikhlas menyambungkan bacaan imam tersebut. Karena kadang-kadang orang itu ketika dia menyambungkan baca imam, dan ini tidak sedikit, terbesit di dalam hatinya riya. Karena nanti di samping, Masya Allah, si Dini ternyata hafal Quran lebih hebat daripada imamnya.
Kadang-kadang syaitan apa? Membisiki di hati orang tersebut. Maka ini penting seseorang menjaga keikhlasannya ketika dia membetulkan bacaan imam. Ya. Apalagi imamnya sering salah. Sidin membujukkan 2 kali, 3 kali. Pasti setelah tuntut sembahyang orang berpaling berataan melihat sidin. Ya. Siapa tadi yang membujurakan? Maka ini apa? Rentan masalah hati manusia kena riya. Maka kata para ulama, ya, adab yang paling diperhatikan ketika seseorang membetulkan bacaan imam adalah ikhlasulillah. Kemudian yang kedua adalah menyambungkan bacaan itu adalah orang yang terdekat dengan imam, bukan yang di belakang. Kecuali yang terdekat sama imam itu tidak bisa atau tidak hafal di belakang imam, barulah orang yang lebih terdekat lagi. Kalau seandainya di belakang yang menyambungkan ini keliru, maka dimulai dari yang terdepan. Terdepan nggak bisa. Pian perhatikan mina berdiam berataan, ya, maka barulah yang di belakang menyambungkan bacaan imam. Kemudian cukup yang membetulkan itu 1 orang, bukan seluruh masjid. Ya, bukan seluruh masjid. Ya, cukup 1 orang saja. Kalau sudah ada 1 orang yang menunggu sudah biarkan. Kenapa? Karena kalau seluruh masjid itu tasywish, ya, mengganggu imam. Ya, imam itu kalau sudah salah, kemudian seluruh masjid menegur dia, maka dia tambah grogi. Orang kalau tambah grogi tambah salah, ya. Apalagi ya yang membetulkan ini musuh dia misalnya. Musuh dia bahari apa macam, tambah dia keliru. Kemudian di antara adab juga yang dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwasanya ketika membetulkan bacaan imam tersebut, ketika imam tersebut dibetulkan bacaannya dikasih kesempatan. Ya. Jadi ketika dia salah, kasih kesempatan dia mengulang. Jangan sedikit dia pertama kali salah, kemudian dia berhenti ingin mengulang, langsung ditegur. Langsung ditegur. Enggak. Kasih kesempatan, siapa tahu dia ingat. Kalau seandainya dia agak lama gitu ya, tidak lupa gitu, baru kita bukakan bacaannya. Jangan, kadang-kadang sebagian orang itu menunggu, kapan salahnya ini ya. Ya, sebagian orang itu menunggu kapan salah, karena kebetulan ini surah yang dibaca, surah yang paling dia hafal. Akhirnya dia menunggu kesalahan imam. Kapan salahnya imam? Dhammahnya kah, kasrahnya kah yang salah? Langsung. Enggak demikian, tetapi dia tunggu imam itu ketika dia salah, tunggu dia murojaah, mengulangi bacaannya. Kalau dia nggak bisa lagi, baru kita sambungkan bacaan imam tersebut. Kemudian juga tidak ada faedahnya orang membukakan bacaan imam tidak mendengar suaranya. Misalnya antum di belakang, di ujung, imam di depan. Antum bukakan bacaan imam tidak didengar, tidak perlu kita sambungkan bacaannya. Kalau seandainya imam tidak mendengar, karena tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya, kecuali makmum di belakangnya, di depannya menyampaikan, tapi jarang orang bisa hafal di saat di saat imam itu salah. Maka kata para ulama, jika suara kita itu tidak tersampai, tidak kedengaran oleh imam, maka jangan kita membukakan bacaan imam. Kemudian di antara juga hal yang diperhatikan membuka bacaan imam ini adalah jangan seorang membuka bacaan imam ketika imam itu salah di akhir ayat ketika ruku. Misal, ketika membaca ayat terakhir misalnya, wa kana Allahu ghafurur rahim misalnya. Sebetulnya wa kana Allahu aliman basira. Misalnya, dia salah. Kemudian imamnya ruku, antum tegur. Ya, imamnya sudah ruku, antum tegur lah, ghafurur rahim misalnya. Imamnya salah, maka tidak perlu. Biarkan. Kalau sudah ruku, sudah. Ya, maka tidak perlu kita tegur. Karena kalau dia kembali akan jadi kesalahan. Dia akan kembali, akan terjadi kerusakan di dalam salat. Kalau dia belum ruku tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah ruku, ya, kebetulan antumnya lambat juga, ya, oh dia salah. Ya, imamnya sudah ruku, maka tidak perlu. Tetap kita ikut ruku. Kemudian, kalau imamnya itu sering salah, sudah error imamnya. Sering salah dia. Maka orang di belakangnya jangan menegur lagi. Jangan yang keras. Misalnya, imamnya sebentar-bentar 1 ayat salah, 2 ayat salah. Pokoknya salah terus. Setiap ayat dia salah karena dia grogi. Ya, di belakangnya Masjid Al-Faruq berataan. Kebetulan remaja Ammar ini hafal Quran berataan misalnya. Imamnya grogi, ya. Kemudian setiap kali dia membaca salah. Setiap kali dia baca salah. Maka kita yang di belakang ini sudah diam.
Kenapa? Karena semakin kita tegur, semakin dia banyak salah, semakin dia banyak kesalahannya, dan itu menjadikan sholat itu ya tashwish, ya, mengganggu di dalam sholat. Maka kata para ulama, dalam kondisi semacam ini, imamnya kalau seandainya sudah grogi yang sangat, maka dibiarkan. Ya, maka dibiarkan selama kesalahan itu bukan di surah Al-Fatihah, maka dibiarkan, ya. Dan imam itu juga harus cerdas. Kalau dia sudah banyak salah, sudah ganti surah Al-Ikhlas, jelas gak ada salahnya. Ya. Kalau imam itu sudah tahu dia banyak salah ini, ya, surahnya kurang mungkin, sudah ganti dia dengan surah yang lain yang dia mungkin. Kemudian ini berkaitan tentang masalah menegur imam ketika di dalam sholat, dalam masalah bacaan. Sebab itu pula membukakan imam ini tidak hanya dalam bacaan, menegur imam ini tidak hanya di dalam bacaan, juga menegur imam ini ketika imam juga salah di dalam sifat salat, dan itu boleh. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga ditegur oleh sahabat yang lain, diantaranya sahabat Dzul Yadain dan sahabat yang lain, ketika Rasulullah SAW keliru di dalam salat beliau. Maka seorang laki-laki boleh menegur seorang imam yang keliru dalam sifat salat, entah itu kekurangan tasyahud awal, ketinggalan tasyahud awal, atau ketinggalan rakaat, atau menambah rakaat, maka boleh ditegur. Tentu laki-laki menegurnya dengan tasbih, dengan menegurnya dengan subhanallah, dan wanita menegurnya dengan tasbih, menepuk tangannya. Taib. Kalau seandainya seorang imam sudah ditegur subhanallah, tapi imamnya tidak tahu kesalahannya, dan ini sering terjadi. Contoh misalnya, imam, ya, dia menyangkanya sholatnya sudah 4 rakaat, ya. Ya, makmum, ya, menyangkanya sholatnya baru 2 rakaat, misal. Ini terjadi apa? Perbedaan, ya. Maka imam menyangkanya 4 rakaat, dia sudah sholatnya. Makmum menyangkanya padahal baru 2 rakaat. Ketika ditegur oleh makmum, akhirnya imamnya naik. Imam menyangka berarti kurang 1 rakaat. Ketika ditegur subhanallah, ya, dia nambah 1 rakaat. Ketika itu imamnya duduk tasyahud akhir. Kemudian ditegur lagi oleh makmum karena masih kurang 1 rakaat. Imam tidak tahu apa kesalahannya. Dia mikirnya mungkin tadi salah sujud pulangnya. Tegur subhanallah. Bingung imamnya. Oh, mungkin tadi kurang ruku imamnya. Ditegur kurang subhanallah. Imam tidak tahu kesalahannya apa. Sehingga setiap kali dia melakukan gerakan salah. Karena dia tidak tahu apa kesalahannya. Maka boleh tidak seorang makmum mengasih tahu, pian kurang 1 rakaat misalnya. Ya. Atau tidak boleh, ya, seorang makmum mengasih tahu. Kenapa? Karena tidak bisa dibenarkan. Dibenarkan dia salah terus. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung tadi, bagaimana kalau seandainya tadi imamnya enggak bisa dibetulkan dengan sekedar tasbih. Ya, dia salah terus. Terus boleh tidak seseorang memberitahukan dengan bahasa yang dia pahami? Para ulama khilaf dalam masalah ini. Tetapi yang benar adalah boleh. Boleh satu makmum dia membatalkan sholatnya, kemudian dia mengasih tahu imam. Maka satu makmum saja, dia berkorban mengasih tahu imam bahwasanya ini salah, ketinggalan ini, kemudian dia bertakbir dan sholat bersama imam. Adapun yang lainnya tetap dalam kondisi sholat. Satu orang membatalkan sholatnya dengan dia berbicara karena untuk maslahat semua orang, ya, untuk maslahat semua orang. Oleh karena itu tidak mengapa kalau ada satu orang membatalkan sholatnya, memberitahukan sang imam tersebut, karena tidak bisa diberitahukan dengan sekedar kita bertasbih, ya, maka boleh dia membatalkan sholatnya demi maslahat untuk orang banyak, kemudian dia nanti ikut sholat berjamaah lagi bersama imam, dan insya Allah dia dicatat pahala berjamaah bersama imam, karena dia mengorbankan sholatnya untuk maslahat orang banyak. Dan itu pernah dilakukan oleh Az-Zuhri, ya, pernah dilakukan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Misalkan masuk sholat isya kan 4 rakaat. Rakaat pertama dan ke-4. Nah, kalau masuk rakaat ketiga keempat oleh imam,
apakah membaca surah Al-Fatihah atau yang lain ini secara jahar? Gitu lah. Iya. Antum masuk bersama imam di rakaat ketiga dan keempat. Nah, menurut jahar membacanya lah. Baik. Pertama, kalau kita bersolat berjamaah bersama imam, ya ketika kita rakaat ketiga dan keempat, maka ketika rakaat ketiga bagi kita, maka imam sudah selesai. Jika antum masuk 2 rakaat dapat bersama imam, maka ketika imam salam antum masuk ke rakaat ketiga. Maka ke rakaat ketiga itu ada dipelankan. Karena 2 rakaat pertama itu adalah 2 rakaat jahar, sedang rakaat ketiga dan keempat adalah bagi makmum itu adalah sir, ya salat sir. Karena pertama kali yang kita dapati bersama imam itulah pertama salat bagi kita, rakaat pertama bagi kita. Iya, tetapi ketika kita salat berjamaah tentunya kita tidak mengeraskan karena kita di belakang imam. Karena kita di belakang imam, maka kita tidak boleh mengeraskan bacaan kita. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika seumpama setelah sholat zuhur berjamaah hujan deras, apakah boleh menjamak sholat asar padahal jam 2 hujannya sudah reda? Iya. Mohon penjelasan. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, jika seandainya di waktu sholat zuhur turun hujan deras, ya, kemudian apakah dia boleh menjamak? Boleh. Kalau seandainya hujan itu menghalangi dia untuk pergi ke masjid dengan syarat turunnya hujan itu ketika di waktu sholat. Maka di waktu sholat berlangsung boleh dia menjamak sholatnya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Karena hal-hal yang diperbolehkan menjamak salah satunya adalah hujan. Hujan turun itu diperbolehkan dalam Islam untuk menjamak karena untuk memberikan keringanan, ya, agar seseorang bisa sholat di rumahnya sehingga dia tidak mengalami kesusahan ketika pergi ke masjid. Wallahu taala alam. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya, ini mungkin sedikit di luar tema ya. Ya. Apa hukumnya jika seorang akhwat atau perempuan ya meninggalkan suaminya karena dia mengalami KDRT gitu? Hukumnya bagi si akhwat itu seperti apa? Syukran Pak. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, bagaimana hukumnya seorang wanita meninggalkan suaminya ketika suaminya itu melakukan kekerasan fisik samanya? Pertama, pada asalnya seorang wanita disuruh dia taat terhadap suaminya. Bahkan ketika wanita itu menikah, ketaatan terbesar bagi seorang wanita adalah kepada suaminya, melebihi ketaatan dia kepada bapaknya. Kalau seandainya seorang wanita merasa bersalah, merasa berdosa besar ketika dia mengangkat suaranya di hadapan bapaknya, maka tentunya dia lebih berdosa lagi ketika dia mengangkat suaranya di hadapan suaminya, meneriak suaminya, maka tentu dia lebih berdosa lagi. Maka seorang wanita pada asalnya ketaatan terbesarnya setelah dia menikah adalah ketaatan kepada suaminya. Ini yang poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya jelaskan, bahwasanya ada masalah dalam ketaatan ini yang harus disepakati. Pertama, ulama sepakat seseorang disuruh mentaati, seorang wanita disuruh mentaati suami selama ketaatan tersebut ya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang suami memerintahkan hal-hal yang melanggar aturan Allah, tidak ada ketaatan di sini. Karena Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kepada suami selama dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang ketiga yang ingin saya tegaskan, ketika seorang suami melakukan kezaliman seperti memukul istrinya, melakukan tindakan-tindakan kasar, baik itu secara verbal, ya, lisan, kemudian fisik, apakah boleh seorang wanita? Pertama, dia membela dirinya, boleh. Seorang wanita boleh dia membela dirinya ketika dia dizalimi oleh suaminya. Ya, maka dia boleh membela dirinya ketika dia dizalimi oleh suaminya. Misalnya, suaminya memukulnya, sidin membawa kayu misalnya. Maka boleh dia memelihara
dirinya ketika dia untuk menghindari kezaliman, ya maka tidak mengapa. Kemudian ketika dia tidak bisa membela dirinya, ketika kezaliman suami tersebut, dia tidak bisa membela dirinya. Kalau dia berdiam di sana, dia akan menimbulkan mudarat. Ya, kalau dia keluar rumah tidak diizinkan suami. Tapi kalau dia berdiam di sana, mudaratnya lebih besar. Ya, maka di sini boleh dia keluar tanpa izin suaminya. Dalam rangka apa? Menyelamatkan dirinya dari kezaliman suaminya. Ketika suaminya taubat kepada Allah, tidak menzalimi istrinya, maka wajib sang istri kembali. Ya, wajib sang istri kembali ke rumahnya. Ya, maka boleh. Ya, dia ketika dia terzalimi tidak bisa membela dirinya, ketika dia berdiam di rumahnya dia akan tersiksa, akan mungkin yang menimbulkan mudarat yang besar, ya karena suami temperamental misalnya, maka boleh dia keluar ke rumah orang tuanya meminta perlindungan, dan ini diperbolehkan dalam syariat karena dia menghindari kezaliman. Tetapi apabila suaminya itu bertaubat kepada Allah, kembali dia kepada Allah, tidak memukul istrinya, menyesal dan apa macam, maka wajib sang istri kembali. Wajib sang istri kembali ke rumah tersebut karena dia harus tinggal bersama suaminya selama itu dia masih istrinya. Selama dia masih istrinya. Dan sang istri juga boleh dia mengajukan khulu. Kalau seandainya sang suami itu melakukan kezaliman dan di luar batas, ya di luar batas, boleh dia mengajukan khulu kepada hakim, dan ini sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat Islam karena Allah memerintahkan kepada pria, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Pergaulilah wanita itu dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf ini artinya apa? Baik dengan perkataan, haram hukumnya. Seorang laki-laki mengangkat suaranya di atas suara istrinya, dia menyakiti dengan perkataan, ya menyinggungnya dengan perkataan, itu haram, berdosa. Bukan sekedar sesuatu yang sunnah, tapi itu berdosa. Apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan, jelas itu berdosa. Makanya kata Nabi SAW, ayamidu ahadukum ila ba'liha summa yadribuha kama yadribul abd summa yudaji'uha fi akhirin nahar. Kata Nabi SAW, tidakkah malu salah seorang di antara kalian, dia memukul istrinya bagaikan dia memukul budaknya, kemudian di akhir siang hari, kata Nabi SAW, yudaji'uha, dia pergauli istrinya di akhir siang hari. Tidakkah kalian malu, kata Nabi SAW. Maka besar bencian Rasulullah SAW. Bahkan kata beliau, ashfaqu haqqud dha'ifain, sesungguh aku sangat kasihan hak dua orang lemah. Kata Nabi SAW, al-yatim wal mar'ah, anak yatim dan seorang wanita, seorang istri. Karena wanita itu pada asalnya dia lemah, maka butuh namanya suami yang melindunginya. Ketika suami yang melindungi ini berbuat zalim, melampaui batas, maka seorang istri boleh dia membela dirinya. Kalau dia bisa membela dirinya, dia bela dirinya. Dia bisa kuntau, suaminya dikuntau, tidak ada masalah. Ya, maka boleh dia membela dirinya. Atau dia tidak bisa membela dirinya dengan dia minta perlindungan dengan orang tuanya, boleh. Ya, selama dia menyelamatkan dirinya dari kezaliman suaminya. Ketika suaminya bertaubat, maka wajib sang istri itu kembali selama dia masih istri. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi? Antum enggak? Baik. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Ustaz, sudah diizinkan bertanya. Balik lagi ke perihal masalah sholat tadi. Untuk bacaan basmalah itu para ulama ada yang berpendapat di sir atau di jahar. Terus yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu berlaku juga untuk gerakan sholat misalnya yang tidak mengikuti sunnah seperti at-tahiyat? Seperti yang pernah saya baca itu tuh mengepalkan tangan tapi telunjuk dan jari tengah ketemu. Atau seperti sujudnya hewan, apakah sholat seperti itu tuh sah apa gimana Ustaz? Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan misalnya bagaimana hukumnya seseorang misalnya tidak melakukan sifat-sifat sholat sebagaimana diperintahkan oleh Nabi. Ya, misalnya, apakah sah sholatnya atau tidak? Pertama, sahnya sholat itu selama orang itu mengerjakan rukun, mengerjakan wajib sholat, maka sah sholatnya. Walaupun dia meninggalkan hal-hal yang disunnahkan.
Selama dia kerjakan rukun dan wajib sholat, maka sah sholatnya. Apa saja rukun sholat, apa saja wajib sholat, ini tentu pembahasannya panjang. Ya, tetapi intinya kalau dia kerjakan rukun dan wajib sholat, ya, dia kerjakan. Jadi ada batasan yang wajib harus dikerjakan. Kalau ini sudah dilakukan, contoh misalnya membaca Al-Fatihah rukun dalam sholat. Kalau saat ini dia sudah membaca Al-Fatihah, walaupun tidak membaca surah lain tidak ada masalah. Atau dia tidak membaca amin Ustaz, nggak ada masalah. Yang penting dia baca Al-Fatihah. Batasan ruku misalnya, ruku adalah rukun di dalam salat. Kapan batasan seorang dikatakan ruku? Badannya lebih mendekat ke arah ruku daripada arah berdiri. Ketika badannya lebih mendekat ke arah ruku daripada posisi berdiri, walaupun tangannya tidak ditaruh di lutut. Tangannya ditaruhnya misalnya di samping pahanya misalnya, tidak ditaruh di lutut atau di pahanya dia taruh. Tetapi posisinya sudah posisi ruku, lebih dekat kepada ruku daripada berdiri, sah salatnya. Tapi kita katakan sholat Anda kurang sempurna, kurang afdal. Tapi sah apa tidak sah sholatnya? Selama rukun dan wajib sholat itu dikerjakan, maka sholat itu sah. Ya, itu yang terpenting. Nah, adapun rukun dan wajib sholat itu pembahasan tersendiri. Wallahu taala alam. Taib. Ustadz di surah At-Taubah tadi, kalau misalnya kan tidak ada basmalah, Anda pernah tanyakan juga kenapa Anda ada basmalah. Nah, terus dalam salat setelah Al-Fatihah misalnya kita baca dalam keadaan sir, apa itu kekeliruan Ustaz? Membaca basmalahnya sir dalam surat Taubah. Iya. Iya. Terus? Yang kedua, di surat Taubah kan tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bukan surat Taubah bukan pemisah dengan surat Al-Anfal? Iya. Iya. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kalau saya menjadi imam membaca surat Taubah apa disirkan bismillahnya? Tidak perlu baca bismillah. Baik dijaharkan atau disirkan tidak perlu. Langsung saja dia membaca surah At-Taubah. Kemudian, kenapa? Karena imam semacam itu. Ya tidak, sunnahnya tidak membaca bismillah. Kemudian, kenapa di surah Taubah tidak ada bismillah? Dikatakan sebabnya adalah surah Al-Anfal dan surah At-Taubah itu surah yang hampir mirip maknanya. Ya, hampir mirip maknanya. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum, ya khususnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mereka semuanya mengingat bahwasanya tidak diturunkan basmalah di dalam surah At-Taubah. Sehingga mereka tidak menuliskan basmalah. Ya, pertama dari sisi makna kemiripan, dia adalah satu surah dan sahabat membaginya, ya, sahabat membagi dua surah, ya, membagi surah Al-Anfal dan surah At-Taubah, tetapi maknanya berdekatan. Dan seperti itu Nabi SAW tidak diturunkan basmalah pada surah At-Taubah dan itu yang diingat oleh para sahabat. Ya, oleh karenanya tidak ditulis basmalah di dalam surah At-Taubah. Wallahu taala a'lam. Baik. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini perkara wudu Ustaz. Sebelumnya kan kita tahu apabila menyentuh kemaluan wudunya batal ya Ustaz. Nah, ada hadis yang saya dengar kemarin tentang Arab Baduy yang bertemu dengan Rasulullah dan menanyakan dengan Rasulullah bahwa dia berwudu dan tidak sengaja menyentuh kemaluannya dan Rasulullah mengatakan kan bahwa bukankah itu bagian dari tubuhmu, artinya wudunya tidak batal gitu Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz pertentangan hadis itu Ustaz, tolong penjelasannya Ustaz. Iya, itu hadis talq. Ya, hadis talq. Jadi ada dua hadis di dalam masalah menyentuh kemaluan. Hadis yang mengatakan jelas batal wudunya, man massa zakarahu falyatawadda. Hadis Abi Hurairah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu, dan hadis talq. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian darimu. Maka berdasarkan hadis ini sebagian ulama berpendapat menyentuh kemaluan itu tidak batal. Ini ada dua hadis bertentangan. Pertama, hadis yang mengatakan man massa zakarahu falyatawadda, ini hadis yang sahih. Tidak ada khilaf tentang kesahihan hadis ini. Hadis Abu Hurairah ini tidak ada khilaf sama sekali. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun hadis talak ini terjadi khilaf yang luar biasa tentang kesahihannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis talak ini ya dikeluarkan bukan sahihain. Bukan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kaidah dan ilmu hadis ketika terjadi pertentangan, ini kaidah fikih ya, bukan kaidah melemahkan hadis. Tapi kaidah dalam ilmu tarjih. Di dalam ilmu hadis, jika hadis itu dikeluarkan oleh muttafaq, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ada satu hadis yang bertentangan, maka didahulukan apa yang ada di Bukhari dan di Muslim. Didahulukan yang ada di Bukhari dan di Muslim.
Terlebih lagi hadis ini banyak diilal, ya diberikan cacat oleh para ulama. Banyak ulama mengomentari hadis ini. Maka walaupun banyak juga ulama yang menghasankan hadis ini. Maka dari sisi pendapat yang mengatakan batal itu kuat dari sisi pendalilan. Adapun pendapat yang mengatakan tidak batal berdasarkan hadis ini, tetapi sebagaimana saya katakan, hadis ini banyak dicacatkan oleh para ulama. Banyak ulama menyebutkan illah di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, hadis ini juga banyak penafsirannya. Ya, banyak penafsirannya. Ya, sebagian ulama ingin menggabungkan dua hadis ini. Karena Nabi SAW inna huwa bid'atun minka, kalau seandainya ya batal wudunya kalau seandainya dia menyentuh tanpa langsung, tanpa ada alas. Kalau ada alas maka itu tidak batal. Maka ini maksud di hadis ini inna huwa bid'atun minka, kalau seandainya dia menyentuhnya pakai alas. Kalau tidak pakai alas maka itu batal. Ya, sebagian ulama enggak, tapi penggabungan semacam ini juga kurang tepat. Karena banyak dibantah oleh ahlul ilm. Intinya terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kalau tanya ulum pribadi, pendapat yang paling berhati-hati adalah menyentuh kemaluan itu batal. Pendapat yang paling berhati-hati dan itu lebih baik kita berwudu. Wallahu taala a'lam. Taib. Ustadz, bagaimana jika ketika kita sholat mendapati orang di samping kita bau badan dan membuat kita terganggu hingga mual atau bahkan mau muntah? Apakah membatalkan sholat untuk keluar, berludah, menghirup udara segar, dan lain-lain, termasuk dur syar'i? Maka solusinya adalah pertama, pian hirit orang tersebut keluar. Iya, disuruh dia keluar ke masjid, biar tidak mengganggu orang lain. Dikasih tahu, Pak, mohon maaf, ganti bajunya. Ya, disuruh, karena dia akan mengganggu orang lain. Dia akan mengganggu orang. Kalau seandainya demikian, disifati semacam itu, sangat bau mengganggu. Karena ya tidak boleh seseorang datang di dalam sholat, kemudian berpakaian bau, kemudian mengganggu orang di sekitar. Jangankan itu, orang makan bawang saja dikeluarkan sampai ke baki oleh Nabi SAW, bau mulutnya. Bagaimana yang dia sifati tadi sampai muntah-muntah orang ini. Ya, tentu ini mengganggu semua orang. Kalau sesuai dengan sifat ini, maka boleh Anda batalkan dan juga suruh orang tersebut membatalkan sholatnya. Ya, atau Anda mencari posisi tempat lain, maka tidak mengapa. Kemudian ulun pernah sholat maghrib berjamaah di salah satu masjid. Kemudian imamnya tidak mengeraskan suara sampai makmum tidak mendengar bacaan beliau. Dan misal sholat sirriyah imamnya mengeraskan bacaannya, apakah itu diperbolehkan Ustadz? Kalau imamnya di sholat jahar memelankan, tentu ini menyelisih sunnah. Tapi sholatnya sah. Karena mengeraskan di sholat jahar itu hukumnya sunnah. Sebaliknya orang mengeraskan di sholat sir itu juga menyelisih sunnah. Sunnahnya di sholat sir itu dipelankan. Tapi kalau ada orang mengeraskan, maka sholatnya sah. Tapi kita katakan menyelisih yang afdal. Taib. Ustadz, bagaimana kalau imam salah gerakan sholatnya? Apakah kita tetap ikut gerakan imam yang salah dulu baru ditegur? Atau langsung menuju gerakan yang benar lalu menegur? Ini tergantung salah imamnya di mana. Kalau misalnya salahnya di tasyahud awal, imamnya langsung berdiri, maka antum ikut berdiri. Ya, ikut berdiri. Tapi kalau salahnya di rakaat kelima, antum di rakaat keempat imamnya salah, ke rakaat kelima naik, maka antum nggak boleh ikut. Duduk, antum tegur imamnya. Imamnya kadang mau turun, antum berdiam aja di sana. Ya, tunggu sampai imamnya turun. Kalau seandainya ditegur tidak mau, maka dilihat kesalahannya seperti apa. Tidak mutlak kita ikuti imam, tidak mutlak juga kita tidak mengikuti imam. Dilihat ya model kesalahannya. Taib. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ada seseorang yang tinggal dekat dengan masjid atau langgar, misal 50 meter atau 100 meter. Namun kondisinya masjid atau langgar tersebut bacaan zikirnya keras sebelum dan sudah sholat. Safnya tidak rapat dan lain-lain yang bagi orang tersebut tidak nyaman dan mengurangi kekhusyuan sholat rawatib maupun fardu. Kemudian di masjid yang lebih jauh, misal 1 kilometer dari tempat tinggalnya, kondisinya lebih kondusif untuk sholat karena mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, maka ia pun lebih memilih sholat masjid tersebut. Pertanyaannya, mana yang lebih utama atau lebih ahsan baginya, mengejar khusyuk sholat atau menjaga kemakmuran masjid terdekat? Maka yang ahsan baginya adalah sholat di masjid yang 1 kilo tadi. Ya, kenapa? Karena asalnya di dalam sholat itu mencari masjid yang sesuai dengan sunnah, mencari imam sesuai dengan sunnah. Karena salaf itu berhati-hati di dalam masalah sholat. Maka tidak mengapa masjidnya jauh, tidak ada masalah sholat. Makmurkan masjid-masjid sunnah, ya.
Kadang sebagian ikhwah itu kaslan, ya malas, datang ke masjid jauh setelah enggak. Kalau bukan Anda yang memakmurkan masjid-masjid sunnah ini, siapa lagi yang memakmurkan masjid-masjid sunnah? Justru dibangun masjid ini agar orang bisa menegakkan sunnah di masjid tersebut. Ya. Maka makmurkan masjid-masjid sunnah. Ya. Maka walaupun itu jauh, dan itulah kita dituntut ketika mencari masjid itu bukan dekatnya, tetapi dicari masjid itu yang sesuai dengan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ini pertanyaan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengerjakan sholat malam sendiri-sendiri dengan alasan lebih khusyuk, atau sholat malam dilaksanakan berjamaah bersama suami istri, manakah yang lebih afdal? Maka kadang berjamaah, kadang sendiri, tidak ada yang lebih afdal. Ya, kadang dia berjamaah, kadang dia sendiri. Mana yang lebih moodnya? Pada saat itu moodnya berjamaah ya berjamaah. Moodnya saat itu sendiri, maka sholatnya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Taib. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.